Welcome back to English with Mr. Marbun. Ya, selamat datang di channel saya. Ya, kali ini saya akan memberikan video membahas tentang soal-soal ya kisi-kisi soal ujian bahasa Inggris untuk ujian akhir sekolah kelas 6 SD ya. Nah, ini sebenarnya kisi-kisi ini ya kira-kira untuk kamu bisa berlatih di rumah, mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tingkat sekolah dasar. Nah, ini bagi yang mau naik naik kelas nih, ya persiapkan dirimu ya. Oke, jadi semua case students silakan persiapkan diri kamu. Di sini ada soal-soal ujian yang mungkin ya barangkali menjadi pertimbangan buat kamu nanti ketika menghadapi ujian bahasa Inggris. Oke. Nah, soal ini terdiri dari pilihan berganda dan juga soal esai. Soal pilihan bergandanya ada 50 ya. Dan soal esainya ada 10 soal ya. Oke, jadi kita mulai dari soal pilihan berganda dulu. Oke, di sini ada text for number 1 to number 5. Oke. Judulnya di sini ada teksnya the solar system. Oke, jadi saya nih mau kasih trik ya. Gimana cara untuk mengerjakan soal bahasa Inggris yang kalau ada teksnya, ada bacaannya. Nah, trik yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu cukup baca soalnya dulu, baca dulu soalnya, kemudian pilihannya. Nah, kamu diarahkan kemana nanti? Kenapa demikian? Supaya nanti kamu tidak harus mengulang membaca kembali lagi teksnya. Contoh nih, kalau kamu langsung dari teks dulu, baca dulu, kemudian baca soalnya, baca lagi nanti untuk mencari jawabannya ya kan. Oke, jadi akan menghabiskan waktu. Jadi kita harus hemat waktu dan juga harus efektif dan praktis ya. Oke, nah jadi tadi kan katanya gini nih, soal ini teks ini untuk soal nomor 1 sampai 5. Berarti kita lihat dulu pertanyaannya. Nah, Mercury, Venus, Earth ini the four titik-titik planets ini. Berarti all planets around the sun. Oke, the planets get light from. Oke, sampai 5 ya. Oke, nomor 4 ini dia. Kemudian nomor 5, what is the title of the text above? Nah, ini cari judul. Nah, berarti kita udah gampang nanti kan. Kita bisa lihat langsung judulnya nanti apa. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kita kerjakan nomor 1. Mercury, Venus, Earth, and Mars are the four titik-titik inner planets. Apakah ini termasuk 4 yang apa ini kira-kira ya kan? Mercury, Venus, Earth, and Mars. Berarti ini ceritanya tentang planet ya. Oke, kita lihat caranya gimana. Kita lihat dulu dari atas ya. The Earth where we live on is part of the solar system. Berarti sistem tata surya ya. Solar system artinya sistem tata surya. It is called the solar system because everything goes around the sun. Jadi segalanya itu mengelilingi matahari. The sun is the center. Jadi matahari adalah pusatnya. There are 8 planets in the solar system. Jadi ada 8 planet di tata surya. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. The four smaller inner planets. Nah, the four smaller inner planets. Katanya the smaller, berarti jawabannya apa tadi? Are the four smaller. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, caranya gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Nah, kita mau kasih tanda dulu. Oke, jadi jawabannya adalah smaller. Ya, ini jawabannya adalah smaller. Oke, next, all the planets titik-titik around the sun. Semua planet itu titik-titik di mengelilingi matahari. Berarti jawabnya yang mana ini kira-kira? Kalau kita lihat di sini tadi all planets, mana tadi all planets? Ada ceritanya. Ini, they all move around the sun katanya. They all
move around the sun. Siapa tuh they itu? Berarti semua planet ini tadi ya. Move around. Berarti jawabannya carinya move. Ini dia jawabannya. Berarti jawabannya adalah C. Gitu ya. Oke, the planets gets light from the planet itu mendapat cahaya dari mana? Kita lihat dulu di dalam teks. Ada. Oke, kita lanjutkan. The sun is actually a star. Jadi matahari itu sebenarnya adalah bintang, sebenarnya bintang. It has its own light. Dia memiliki cahayanya sendiri. But planets are not star. Jadi planet itu bukanlah bintang. They don't have their own lights. Mereka tidak memiliki cahaya sendiri. The planets get light from the sun. Jadi katanya planet itu mendapatkan cahaya dari matahari. Loh, jadi jawabannya gimana nih? The planets get light from the sun. Berarti ini jawabannya dong. Iya kan? Oke, jadi jawabannya ini. Caranya gitu ya. Oke, sekarang nomor 4. Titik-titik has own lights. Katanya mempunyai cahaya sendiri. Siapa punya cahaya sendiri tadi katanya? Yang punya cahaya sendiri siapa? Kita lihat dulu. The sun is actually a star. Matahari itu sebenarnya adalah sebuah bintang. It has its own light. Jadi mempunyai cahaya sendiri. Oke, berarti siapa yang punya cahaya sendiri ceritanya di sini? Apakah the star, moon, Jupiter, atau Mercury? Berarti ceritanya di sini adalah star. Kenapa? Karena the sun itu juga adalah star. Berarti star itu memiliki cahaya sendiri gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah star ya. Oke, berarti jawabannya adalah star. Ini dia. What is the title of the text above? Apakah judul cerita di atas? Wah, ini tadi kemana nih? Udah terekam atau belum ya? Iya, sudah. Oke, ya, kita lanjutkan. What is the title of the text above? Nah, apa judul dari teks di atas? Ya, tentu saja the solar system ya. Ini dia judulnya kan kita lihat di sini nanti judulnya ini ya. Ini judulnya ya. Oke, the solar system. Oke, kita lanjutkan. Number 6. Rises in the morning. Terbit di pagi hari. Apa itu yang terbit di pagi hari? Moon, bulan kah? Star, bintang, planets kah? Atau sun, matahari? Yalah, yang kalau yang terbit di pagi hari berarti adalah the sun, matahari ya. Oke, number 7. Does the moon have its own light? Apakah bulan itu memiliki cahaya sendiri? Yang hanya memiliki cahaya sendiri adalah tadi matahari ya atau bintang ya. Kenapa bintang itu matahari itu kan dia yang mengeluarkan cahaya gitu ya. Oke, berarti kalau begitu no it apa gitu. Jawabannya apa? Kalau di sini pertanyaan does, berarti jawabannya it doesn't ya, doesn't bukan it isn't ya, tapi it doesn't. Ini dia jawabannya adalah ini. Oke. Kenapa? Karena pertanyaan menggunakan does. Berarti it doesn't. Karena the moon itu digantikan dengan kata it, kata ganti it ya. Oke. Kalau nama orang Rini diganti dengan si, Budi diganti dengan kata ganti he gitu ya. Oke, the following are things in the earth except. Berikut ini adalah benda-benda yang ada di bumi kecuali yang tidak ada di bumi berarti ya. Oke. Katanya kan kecuali nih. Mountain adakah di bumi? Ada. Waterfall adakah? Ada. Comet betulnya tidak ada ya. Ini bintang berekor berarti di luar dari bumi dong. Lake ada, berarti ini dia. Except kan katanya kecuali. Ingat ya, ini artinya kecuali ya. Kecuali except. Oke. Nomor 9. I save my money in the. Saya menabung atau menyimpan uang saya di mana? Di sekolah kah, school, bank, hospital, bus station. Nah, jawaban yang tepat adalah bank ya. Oke.
My father is a doctor. He works in the... Ayah saya seorang dokter, berarti dia bekerja di mana? Ya, bank, school, hospital, or garage. Berarti jawabannya adalah hospital, karena ini hospital ada rumah sakit. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Titik-titik, do you live? Titik-titik, do you live? Where kah, atau what, atau is, atau are? Tentu saja di sini membutuhkan kata tanya. Live itu kan tinggal, berarti di mana kamu tinggal ya. Berarti jawabannya adalah ya. Where do you live? Kalau what itu apa? Nggak mungkin apa yang kamu tinggal, nggak cocok ya. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Mr. Tina orders Anggi not to be lazy. Orders itu artinya memerintahkan atau meminta, menyuruh ya. Anggi untuk tidak malas. She says, dia mengatakan, sit down, don't tell a lie. Sit down artinya duduk. Don't tell a lie, jangan berbohong. Don't speak, jangan berbicara. Don't be lazy, jangan malas. Berarti ini yang cocok apa? Tadi kan si Mrs. Tina katanya meminta atau menyuruh supaya Anggi tidak malas. Berarti sini dia, ini kata perintahnya. Don't be lazy ini ya. Oke, gampang ya. Kemudian Mr. Andy orders Sinta not to be naughty. She says, meminta Sinta supaya tidak naughty. Naughty itu artinya nakal ya. Jadi dia mengatakan, don't be naughty, don't cry, stand up, move. Berarti yang benar adalah ya, jangan nakal. Kalau don't cry itu jangan menangis, nggak nyambung. Stand up itu berdiri, move itu bergerak. The door. The door ini kata perintah, command ya. The door, ini diapain the door? Cry the door tidak mungkin, nangis pintu tidak mungkin ya. Open the door, oke, cocok. Sit the door tidak mungkin, smile the door tidak mungkin. Berarti jawabannya adalah open the door. Number 15, nomor 15, keep, my baby is sleeping. Nah, di sini dikasih situasi nih. Ada situasinya, ada konteksnya ya. My baby is sleeping, bayi saya sedang tidur. Berarti kamu keep apa? Disuruh ngapain ini kira-kira? Kamu diminta ngapain ya? Silent, noisy kah, crying, atau standing? Berarti jangan ribut dong kan itu. Berarti keep silent ini deh ya. Keep silent please. Silent itu ada diam. Berarti keep silent, berarti tetaplah diam. Berarti kamu diminta untuk diam gitu ya. Oke, jadi kalau keep noisy berarti terus aja ribut gitu ya. Oke, keep crying teruslah menangis. Keep standing berarti teruslah kamu berdiri. Nah, berarti yang cocok adalah keep silence ya. Oke, ini jawaban yang tepat. Nomor 16, number 16. The rainbow is beautiful. Jadi di sini katanya ini kayaknya ada tanda seru, berarti ada tanda seru di sini. Berarti katanya rainbow is beautiful. Pelangi itu indah. Berarti kita suruh ngapain ini kira-kira? Kita diperintahkan apa? Open kah? Buka. Listen, apa suruh mendengarkan? Look atau lihat. Write atau tulis. Berarti look ya, lihat. Lihatlah. The rainbow is beautiful. Jadi kalau rainbow itu kan kita lihat ya, bukan kita dengar. Berarti jawabannya adalah see, look. Nomor 17, sit on the bench. Bench itu adalah bangku ya, bangku. The paint is still wet. Ini catnya masih basah. Berarti kira-kira kita kalau katanya catnya basah, kita gimana nih di bangku itu? Berarti jangan duduk dong di bangku itu ya. Berarti gimana? Doesn't kah, atau don't, atau do, atau did? Kan ini jangan, berarti melarang. Berarti kata don't sit, don't speak, don't ya. Berarti jawabannya don't sit ya. Berarti don't. Oke, ini kalimat larangan ya. Indonesia is a kingdom kah, kerajaan, empire kah, atau emperor kah, atau republic? Nah, tentu Republik Indonesia ini ya. Berarti Republik Indonesia republic ya. Berarti jawabannya adalah D ya. Nomor 18. Nomor 19, the capital of Indonesia is. Capital artinya bisa ibu kota ya. Ibu kota Indonesia adalah Bandung kah, Surabaya, Semarang, atau Jakarta? Tentu saja Jakarta. Tapi terlagi nanti ibu kota Indonesia akan
Pindah ya. Oke, jadi Jakarta. Below are the name of province in Indonesia. Jadi berikut ini adalah nama provinsi di Indonesia. Kecuali katanya namanya kecuali ya, nama provinsi ya, bukan nama ibu kotanya gitu ya. West Java ya, benar ini provinsi Jawa Barat. Surabaya ini kota ya, bukan nama provinsi. So ini nanti kota, berarti West Kalimantan Barat, Jawa Timur ini namanya provinsi ini provinsi. Berarti jawaban yang kecuali katanya, berarti yang jawaban yang tepat adalah ini ya. Ini dia. Ini kan masih kan katanya kan kecuali ya, berarti tepat adalah ini jawabannya. Oke, Surabaya adalah nama kota. Text number 21 to 23. Nah, ini ada teks lagi nomor 21 sampai 23. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita langsung ke soalnya dulu ya. The first president of Indonesia is, apakah presiden pertama Indonesia? Di sini kita up to now Indonesia has 6 presidents. Nah, presiden pertama, the first president is Soekarno. Berarti jawabannya adalah C. Gampang kan? Tinggal lihat aja. Soeharto led Indonesia for, katanya Soeharto itu memimpin Indonesia selama berapa tahun? Ayo, di sini kita lihat dulu. The second president is Soeharto, ya. He led Indonesia from 1966 to 1998. Ada berapa tahun tuh? Ya, selisihnya ada berapa? 8 dikurang 6, 2, berarti 9 kurang 6, 32. Oke, berarti jawaban yang benar adalah 32. Ini dia. Gampang ya? Terus the presidents after B.J. Habibie was, siapakah presiden setelah ini B.J. Habibie? Nah, lihat dulu di sini teksnya. Kita belajar lihat teks ya. The next president is B.J. Habibie. Abdul Rahman Wahid, Megawati. Berarti setelah B.J. Habibie adalah Abdul Rahman Wahid. Nah, itu yang kita tahu. Sebenarnya sih udah hafal ya. Berarti ini dia. Oke. The king's son is nah katanya gini, anak dari raja. Nah, sebutan anak dari raja disebut apa? Prince kah, atau princess, atau president, atau republic? Nah, karena ini son itu adalah laki-laki, maka adalah prince ya. Kalau dia perempuan, berarti daughter. The king's daughter is a princess ya, karena ini perempuan. Putri ya, ini pangeran ya. The leader of a kingdom is, pemimpin dari sebuah kerajaan disebut apa? Presiden kah, emperor kah, governor kah, atau king? Tentu saja adalah king, raja ya, seperti raja Inggris, kingdom of England ya, raja Inggris. How much does the pen cost? How much does the pen cost? Ini pertanyaannya, menanyakan berapa harga pena itu. It costs 2,000 rupiah. It cost kah, atau cost tambah s, atau costing, atau costed? Tentu saja jawabannya adalah B, karena ini simple present tense menggunakan does present tense, berarti kata kerjanya ditambahkan s ini ya. Ya, jawabannya adalah B. Number 27, shopkeeper is a person who works in the, jadi shopkeeper siapa ini? Penjaga toko itu yang bekerja di mana? Seseorang yang bekerja di mana kira-kira? Shop, school, atau bank, atau hospital? Tentu saja shop, karena shopkeeper berarti kerjanya di shop, toko ya, penjaga toko. Number 28, what did the price of this bag? It is 75,000 rupiah. Berarti kita butuh apa di sini? Auxiliary ya. Kita mau cari auxiliary. What does, atau what does. Di sini tidak ada kata kerja ya. Gak ada kata kerja. Berarti butuhkan to be. Berarti jawabannya what is. Ini ya yang tepatnya. What is the price of this bag? Berapa harga dari tas ini? It's 75,000 rupiah. Gitu ya. Nah, ini ada angka bilangan ini 25.000 rupiah, tapi sini jumlah mata uangnya 25.000 rupiah. Nama mata uangnya rupiah. Berarti dalam bahasa Inggrisnya gimana? 25,000
25, mana 25,000 rupiah. Ini yang tepatnya, berarti jawabannya adalah D. Oke. We will go to Bandung. We will go to Bandung. Will itu akan terjadi, berarti tensesnya future tense. Future tense berarti di masa akan datang. Berarti terjadinya di masa akan datang. Berarti hari ini belum terjadi, kemarin juga belum terjadi. Terjadinya yang akan datang. Berarti di masa depan. Yesterday kah itu kemarin. Tomorrow besok. Berarti 2 days ago 2 hari yang lalu. Last week minggu yang lalu. Berarti jawaban yang tepat adalah tomorrow. Berarti besok ya. Akan datang ya. Kemudian ada si blanks buy a book tomorrow morning. Katanya tomorrow morning berarti besok pagi. Berarti ini di masa akan datang. Future tense ya. Berarti sini mana yang termasuk future? Ini will ya, akan ya. Ini yang tepatnya. Kalau ini present, ini nggak nyambung ya. Oke, 32. Wina doesn't pass the examination. She feels. Jadi Wina katanya tidak lulus ujian. So she feels, dia merasa apa? Senang kah? Mana? Gugup kah? Di sini ada sad, glad, smile, nervous. Sad itu ada sedih, glad itu senang, smile itu artinya senyum, nervous gugup. Berarti jawabannya adalah sad ya. Kalau orang tidak lulus ya pasti sedih lah. Kemudian number 33, Mr. Pena works all day long in the rice field. Katanya si Tuan Pena ini bekerja sepanjang hari di sawah. He feels, dia merasa apa kalau di sepanjang hari bekerja? Glad kah, senang, tired kah, lelah atau capek, atau hungry, lapar. Tentu saja nyambungnya ke tired karena seharian ya. Oke, jadi jawabannya ini adalah tired. Artinya capek atau lelah ya. Number 34, where will go next holiday? They will go to Borobudur Temple. Siapakah ini? Kalau sini they berarti yang ditanya adalah mereka, kemana mereka gitu ya. Where will they? She, he, I atau they? They jawabannya adalah ya. Oke. Kemudian text for number 35 to 38. Katanya teksnya ini. Mrs. Julie itu siapa? Oh, kita lihat di sini dulu. Hello friends, my name is Rania. You can call me Nia. I will tell you something about Mrs. Julie. She is my favorite English teacher. Jadi katanya favorite English teacher. Berarti dia English teacher dong ya. Berarti jawabannya siapa? An English teacher, math teacher, doctor, atau nurse. Berarti jawabannya adalah A. Gampang kan kalau lihat soalnya dulu. Is Mr. Julie as smart as Mr. Dika? Apakah Julie itu sepintar Tuan Dika? Kita lihat dulu. She has an oval face, pointed nose, white skin, and long hair. All students like her because she is very kind and very beautiful. She teaches English patiently, dengan sabar. She is also smart, dia juga pintar. She is as smart as Mr. Dika. Katanya dia sama pintarnya dengan Mr. Dika, berarti sama, berarti iya dong. Is Mr. Julie as smart as Mr. Dika? Yes. Yes apa? She is. Lah, kan ini yang diminta kan ini kan. Yang lagi ditanya kan si Mr. Julie ya. Berarti yes she is. Ya, jawabannya ini. Kenapa bukan yes she do? Nggak bisa ya, karena kan ini pertanyaan menggunakan to be is. Ya. Oke, lanjutkan nomor 37. All students like Mr. Julie because she is. Kenapa semua murid suka Mr. Julie? Kita lihat dulu di sini apa katanya tadi ceritanya. All students like her because she is very kind and very beautiful. Katanya karena baik hati dan cantik. Kita lihat dulu jawabannya adalah all students like Mr. Julie because she is. Karena apa? Angry, smart, kind, atau fat. Berarti jawabannya adalah kind. Tadi kan kind and beautiful ya. Kita ambil satu jadi very kind. Mrs. Julie has hair. Rambutnya gimana ini si Mrs. Julie ini? Kita lihat lagi dulu. She has an oval face, pointed nose, white skin, and long hair. Okay, long hair. Berarti long hair, jawabannya adalah A, long.
I titik titik a letter yesterday. Nah, ini tentang tenses ya. Yesterday itu di masa lampau. Berarti simple past tense. Simple past tense itu menggunakan subject verb to ya, pakai kata kerja kedua. Baru pakai objek. Berarti kata kerja bentuk kedua. Letter berarti suruh menulis. Bentuk menulis dari bentuk kedua dari menulis write, wrote. Ini ya, jawabannya ini. Untuk ketiganya written ya. Written. My father is titik titik then my father. My grandfather ya, grandfather. Kakek saya titik titik lebih dari my father. Lebih apa kira-kira? Dari segi usia lah ya, mungkin ya, usianya gimana. Sini dan berarti komparatif, berarti sini perbandingan lebih. Komparatif bukan superlatif ya. Berarti older, berarti ini ya lebih tua. Yalah, lebih tua dari my father. The opposite of long. Opposite itu artinya apa? Lawan kata ya. Lawan kata dari long apa? Long itu kan panjang, berarti lawan katanya adalah pendek ya. Short berarti big itu kan besar, short itu pendek, large itu luas, small itu kecil. Berarti yang cocok adalah nih. Oke, 41 tadi itu. Nomor 42, Resti always gets the first rank in her class. Katanya si Resti itu selalu mendapatkan orang yang pertama di kelasnya. She is the titik student di kelas. Berarti kalau dia orang yang pertama, mungkin dia yang gimana tuh di kelas? Clever kah atau cleverest atau more clever atau clever? Berarti paling dong kan? Berarti namanya komparatif ya. Superlatif ya, paling ya. Tingkat perbandingan paling berarti paling pintar, cleverest. Ini ya ditandai dengan rest ya, est. Cleverest. Berarti jawabannya adalah B. Oke, berarti ini superlatif. Tingkat perbandingan paling ya. Winnie is as titik as Nisa. Winnie as apa ini? Sama, ini menyatakan perbandingannya sama ya. As taller kah atau as tallest atau as tall atau more taller? Tentu saja as tall as ya ini. Sama tingginya gini dia as tall, tidak ada penambahan. Ini kalau ini komparatif, lebih ini paling, ini superlatif. Oke, lanjut 44. We have 20. 20 20. Berarti kalau ada benda di sini harus plural, lebih dari satu. Book satu, book satu. Masih books, berarti benarnya ini adalah ini ya plural ya, books. Kata bendanya tambahkan s, tetapi tidak selalu ya. May I borrow your pencil? Bolehkah saya meminjam pensilmu? Titik-titik. Apa kira-kira responnya ya? Don't speak. No, I don't. Sit down. Yes, of course. Jadi jawaban yang cocok adalah yes, of course. Tentu saja gitu ya. Kalau sit down nggak mungkin, ini salah. No, I don't, tidak. Nggak nyambung ya, jawabnya tidak ya. Ini don't speak juga tidak nyambung. Okay, the legends of Tangkuban Perahu is from, dari mana ya? Tangkuban Perahu. West Java kah atau Central Java atau Sumatera atau East Java? Nah, Tangkuban Perahu itu dari mana kira-kira? Kalau ini Jawa Barat, yuk dari mana ini? Ya, Jawa Barat ya. The hospital is behind the school. The hospital is behind the school. The antonym of behind is belakang. Antonim dari belakang apa kira-kira? Antonimnya berarti lawan kata dari belakang berarti depan. Berarti jawabnya apa? In front of ini depan, next to dekat, between antara, beside itu apa? Ya berarti in front of. Ya, antonim itu lawan kata ya. Ini antonim lawan kata. Oke, nomor 48. Honey is lazy but her brother is lazy. Tetapi her brother berarti ada pertentangan. Kalau ini dia lazy itu malas, berarti yang itu pinter gitu ya. Gak nyambung ya. Lazy kan malas, berarti lawannya, masa malas lawannya pintar? Gak mungkin ya. Berarti
Kalau malas ya rajin dong gitu ya. Ya diligent ya. Kalau clever ini kan pintar, stupid bodoh. Berarti diligent itu artinya rajin. Oke, Sandri, excuse me, may I bring your books? Teacher. Jawabnya apa ini cocoknya? No, I don't, nggak nyambung. Don't say tidak nyambung. Berarti yes, please. We are very happy. So our team, nyambungnya kemana? So our team won the competition. We are very happy atau so atau because. Kami senang karena gitu ya, karena tim kami memenangkan kompetisi. Berarti jawabannya adalah because. Oke, berarti itu dia. Bisa ya? Gampang ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal ini ya. Esainya ya, mengisi titik-titik ini ya. Fill in the blank with the correct answer. We use an to bring the patient to the hospital. Apa yang kita gunakan kalau membawa pasien ke hospital? Berarti ambulance ya, ambulance ya, ambulance. Mr. Rina she helps the doctor. Berarti kalau dia membantu dokter disebut apa? A nurse. Ya, nurse ya. Diana is tall. A brother is short. Kalau dia tinggi, yang saudara laki-lakinya pendek, berarti ini adalah pertentangan. Berarti jawabnya adalah but ya. But. Oke, berarti jawabnya adalah but. Mana sih tulisannya? Okay. Unita is pretty. All the boys are interested with her. Unita is pretty. Unita itu cantik. Sehingga semua laki-laki tertarik dengan dia. Bukan karena, tapi sehingga. So, jawabannya adalah so. Ya, jawabannya adalah so. Jawabannya adalah so. There are 7 bags. Karena ini lebih dari satu, maka menggunakan to be are. Ya, to be are. We need tent, rope and carrier to go. Kalau kita membutuhkan tenda, tali dan juga ini apa nih, carrier ini kayak pandu ya. To go camping ya, iyalah lagi camping bawa itu ya, camping ya, to go camping. My father brings his fish hook when he goes. Jadi katanya dia bawa pancing ikan ketika he goes fishing ya, fishing ya. Ini agak susah sih nulisnya di sini ya, fishing. Maklum ya kalau agak ini nampaknya fishing pakai ing ya, karena ada kata go di situ. Niagara Fall is the name of, ini kan terjun ya, fall ini terjun, name of a waterfall in America. The suns ini in the west katanya, ini di barat, berarti itu the sun set, ini kan tenggelam, set. The sun sets pakai s ya, in the west. The sun sets in the west. Kalau dia terbit tadi rises. Okay. English last night, katanya English last night itu tadi malam, berarti last berarti di masa lampau, berarti saya berarti saya belajar ya, berarti I study atau studied. Oke ya, studied. Oke. Pakai kata kerja bentuk kedua ya. Oke. Nah, apabila ada kesalahan ataupun salah penyampaian, saya mohon maaf. I wanna say I'm so sorry for my mistake. So, this video is useful for you. Jadi, video ini sangat bermanfaat bagi kamu untuk persiapan ujian sekolah kelas 6 SD ya.
Oke, terima kasih. Thank you very much for watching this video. Semoga bermanfaat.